Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Usman dengan NIM 1314215 dari kelas 6A jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait peranan bimbingan konseling dalam sistem pendidikan. Yang pertama, definisi bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan. Bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kemudian pengertian konseling. Konseling dalam bahasa Indonesia juga berarti proses interaksi. Konseling merupakan bagian dari bimbingan baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Kemudian tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseling. Dua, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik atau belajar. Yang ketiga, tujuan bimbingan dan konseling terkait dengan aspek karir. Fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Dua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseling. 4. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kemudian yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 8. Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau bertindak. 9. Fungsi fasilitas, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 10. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondisif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseling agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Kemudian asas bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Kemudian yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan.
Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. 6. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. 7. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan peserta didik atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang. 7. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau peserta didik atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru, bimbingan maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadukan. 9. Asas kenormatifan, yaitu asas yang hendak agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, umum pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. 10. Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, perilaku pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendak tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. 11. Asas ahli tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. 12. Asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Baik, terima kasih. Hanya itu pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangannya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.